Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat of Friends dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan luar biasa. Oke, jumpa lagi bersama Kak Edi dan kali ini kakak akan menyampaikan clue panter mandiri yang ketiga bidang studi kimia dalam rangka menyambut tryout yang akan datang. Oke, kita langsung saja. Nomor 1, sebanyak 24 gram logam bervalensi 2 bereaksi dengan asam H3PO4 sesuai reaksi ya. Xl ditambah YH3PO4 menghasilkan LX dalam kurung PO4Y ditambah XH2, teman-teman. Bila dihasilkan 0,6 liter gas H2 pada kondisi di mana 0,2 liter CO mempunyai massa 6 gram, di mana MrCO adalah 30, maka massa garam yang terbentuk adalah berapa gram? Baik, teman-teman, ketika soal mengatakan bahwa ada suatu logam bervalensi 2, itu maknanya adalah logam tersebut mempunyai bilox plus 2 ya. Jadi di sini L-nya atau si logamnya tuh biloxnya adalah 2 plus. Nah, ketika L2 plus bertemu dengan ion PO4 3- yang berasal dari asam H3PO4 tadi, maka akan terjadi garam yang bernama L3 dalam kurung PO4 2 kali ya. Jadi tinggal disilang saja teman-teman. Ya, 3-nya ke tengah, 2-nya ke kanan ya. Jadi L3 dalam kurung PO4 2 kali. Nah, berarti sebenarnya teman-teman secara tidak sengaja ya sudah bisa menilai atau mengetahui bahwa si X itu berapa sih ya, si Y itu berapa sih ya. Itu udah ketahuan banget. Oke. Nah, selanjutnya adalah ya teman-teman nanti mengubah status 0,6 liter gas hidrogen ini menjadi mol. Bagaimana caranya? Teman-teman pakai rumus perbandingan. Ya, jadi mol H2, N itu mol ya. Mol H2 per volume H2 sama dengan mol CO per volume CO. Oke, semua datanya sudah ada di soal. Nanti teman-teman akan bertemu dengan mol H2. Nah, ketika mol H2 tahu, dengan perbandingan koefisien, teman-teman pasti akan tahu mol dari L3 dalam kurung PO4 2 kali. Oke, nah begitupun mol dari si logam L teman-teman juga akan tahu ya. Dari mana? Dari perbandingan koefisien. Nah, ketika mol si logam L sudah tahu, kita akan dengan mudah bertemu dengan massa atom relatif dari logam L atau ARL ya, dengan menggunakan rumus gram per mol. Nah, ARL-nya tahu, lalu teman-teman carilah MR dari garam L3PO4 2 kali. Oke, gampang sekali caranya ya. Nah, ketika MR dari si garam L3PO4 2 sudah tahu, maka ya teman-teman bisa menemukan massa dari garam L3PO4 2 kali. Ya, caranya gampang ya. Bagaimana? Silahkan lihat lagi teori-teorinya, cara mengubah mol menjadi massa. Oke, itu clue untuk soal nomor 1. Nomor 2, suatu senyawa organik mempunyai kandungan 12/31 karbon, 3/31 hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Jika massa molekul relatif dari senyawa organik tersebut adalah 62, maka jumlah atom hidrogen untuk 0,5 mol asam organik tersebut adalah berapa? Oke, silakan teman-teman cari dulu pecahan dari unsur oksigen ya. Karena unsur oksigen pecahannya kan belum tahu. Caranya bagaimana? Karena ini adalah per 31 ya, maka di sini teman-teman bikin ya 31/31 alias 1 ya. Dikurangi pecahan dari atom karbon, dikurangi pecahan dari si hidrogen. Maka itu akan ditemukan pecahan dari unsur oksigen. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke rumus empiris. Rumus empiris itu adalah perbandingan mol yang paling sederhana. Oke, silakan teman-teman cari ya. Mol C itu adalah pecahan dari C berapa per ARC dibanding pecahan dari H per ARH dibanding pecahan O per ARO. Nah, setelah rumus empirisnya nanti ketemu, ya, dibikin seperti ini. Rumus empirisnya apa ya? Nah, dikali dengan suatu variabel atau suatu bilangan, nanti hasilnya itu harus sama dengan MR dari senyawa organik.
Ya, MR senyawa organiknya sudah ada tuh teman-teman di soal ya, 62 tuh ya. Nah, nanti nilai X-nya ketemu nih teman-teman. Nilai X-nya ketemu, lalu otomatis rumus molekulnya ketemu juga ya. Nah, kalau rumus molekul sudah ketemu atau rumus yang sebenarnya sudah ketemu, gampang sekali mencari jumlah atom H, yaitu dengan cara mol dikali jumlah atom H dalam rumus molekul tersebut dikali L. L ini apa? L ini adalah bilangan Avogadro ya, besarnya ada dalam soal. Oke ya, silahkan dikerjakan, nanti dicoba ya soal nomor 2. Berikutnya nomor 3. Dari grafik laju reaksi berikut ya, perbandingan laju A terhadap C adalah berapa? Oke, perbandingan laju A terhadap C berapa? Perbandingan laju ya itu sama dengan perbandingan perubahan konsentrasi. Nah, jadi misalkan di sini teman-teman lihat ya, perubahan konsentrasi A itu berapa sih? Ya, dari 0,8 ya, mula-mula 0,8, tahu-tahu setelah bereaksi tinggal 0,4. Berarti perubahannya adalah 0,8 dikurangi 0,4 ya. Kalau perubahan konsentrasi B berapa? Lihat aja selisihnya si B yang merah ini ya, dari 0,4 ya ke 0. Tuh, mula-mulanya 0 kan ya. Nah, itu berapa? Lalu si C yang hijau juga begitu. Perubahan konsentrasinya gampang banget ya. Terakhirnya dia 0,2, mula-mulanya 0 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti silahkan dibandingkan berapa banding berapa banding berapa. Nah, yang diminta adalah perbandingan laju si A dengan si C ya. Oke, selamat menikmati. Nomor 4. Direaksikan 8 gram Fe2O3, misternya 160, dengan 6 gram CO, MR-nya CO 30 sesuai reaksi. Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2Fe tambah 3CO2. Jika dihasilkan 4,2 gram Fe di mana air Fe adalah 56, so berapa persen hasil reaksinya? Nah, ini sudah sering teman-teman kerjakan sebenarnya ya, tapi kakak reminder lagi. Caranya gampang teman-teman ya. Teman-teman cari mol dari masing-masing reaktan, mol Fe2O3 berapa, mol CO berapa. Lalu di antara keduanya cari siapa yang bertindak sebagai reaksi pembatas atau siapa yang habis. Ya, ini kakak singkat dengan PP, artinya reaksi pembatas. Gimana cara mencarinya, Kak? Caranya gampang ya. Bagilah mol masing-masing dengan koefisien masing-masing. Ya, misalkan si Fe2O3 berarti molnya nanti dibagi koefisiennya 1. Kalau si CO berarti molnya CO dibagi koefisiennya CO 3 ya. Nah, yang lebih kecil itu akan bertindak sebagai reaksi pembatas ya. Oke. Nah, setelah tahu siapa reaksi pembatas, maka teman-teman bisa mencari mol Fe. Gimana caranya? Yaitu mol Fe sama dengan koefisien si Fe yaitu 2 per koefisien dari si pembatas. Kita belum tahu ya siapa pembatasnya. Silakan dicari dulu nanti. Dikali molnya si reaksi pembatas. Nah, selamat bertemu dengan mol Fe. Nanti automatically ya massa Fe juga bisa tahu ya. Nah, cara mengubah mol menjadi massa teman-teman pasti sudah paham lah ya. Nah, massa yang teman-teman dapatkan nanti itu adalah massa secara hitung-hitungan atau secara teoritis. Maka persen hasil dari reaksi itu adalah massa secara praktek per massa secara teori dikali 100%. Massa secara praktek yang mana, Kak? Nih, yang 4,2 gram Fe ini adalah massa secara praktek. Oke? Next, nomor 5. Dari reaksi kesetimbangan berikut, ini ada grafik kesetimbangan, teman-teman. Bila A, B, dan C berwujud gas dan suhu saat setimbang adalah 500 Kelvin, R-nya adalah 0,082, maka berapa nilai konstanta kesetimbangan dari gas-gas tersebut atau Kp-nya ya, berapa? Oke. Teman-teman bisa lihat di sini konsentrasi si A, ini yang gambar segitiga ya, saat setimbang itu adalah 0,4. Cara taunya gimana? Lihat yang garis horizontal lurus. Ya. Ini artinya dia sudah setimbang. Pada saat setimbang konsentrasi si A itu 0,4. Nah, silakan lihat juga konsentrasi B saat setimbang berapa, ya, yang tanda silang ini. Lalu konsentrasi C saat setimbang berapa? Ya, gampang. Tinggal dimasukin aja. Lalu buat perbandingan koefisien A, B, dan C. Perbandingan koefisien A banding B banding C itu sama dengan
perbandingan perubahan konsentrasi dari A banding B banding C. Nih kakak bantu sedikit ya, perubahan konsentrasi A berapa sih kak? Ya berarti 0,8 dikurangi 0,4 ya. Perubahan konsentrasi B, nah ini ya, dari si B kan akhirnya tuh 0,4, mula-mulanya 0. Kalau si C perubahan konsentrasinya berapa? Nih, dia dari 0,2 tuh ya si C ke mula-mulanya 0. Oke. Nah, nanti tinggal bikin perbandingan koefisiennya teman-teman. Jadi koef A banding koef B banding koef C adalah 0,4 banding 0,4 banding 0,2. Disimplify atau disederhanakan pasti ketemu lah ya koefisiennya ya. Nah, nanti setelah itu, setelah koefisien masing-masing tahu si A koefnya berapa, B berapa, C berapa ya. Silakan teman-teman cari KC-nya. KC itu rumusnya gimana sih, Kak? Rumusnya adalah ya produk pangkat koefisien per reaktan pangkat koefisien. Maksudnya konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Kok bisa B sama C itu sebagai produk kak? Ya, karena dia grafiknya naik deh tuh. Si B dan si C itu grafiknya naik. Ya, yang namanya produk itu makin lama makin bertambah. Sedangkan reaktan ya makin lama akan makin berkurang. Makanya grafik untuk reaktan itu turun, grafik untuk produk itu naik ya. Oke, nah konsentrasi B saat setimbang berapa sih? Ya, nah tadi kan sudah teman-teman cari nih di awal. Konsentrasi B saat setimbang udah tahu ya, titik-titiknya silahkan diisi. Konsentrasi C saat setimbang juga udah tahu. Konsentrasi A saat setimbang juga udah tahu. Jangan lupa dipangkatin koefisien masing-masingnya ditemukan dari perbandingan koefisien ini teman-teman. Ya. Oke, nah nanti KC ketemu ya. Setelah KC ketemu gampang caranya. Mencari KP itu dari hubungan KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. What is delta N? Delta N adalah koefisien ruas kanan panah dikurangi koefisien ruas kiri panah. Siapa yang ada di kanan panah? Sudah pasti si B dan si C. Siapa yang ada di kiri panah? Sudah pasti si A. Ya. T itu apa Kak? T itu suhu mutlak dalam status Kelvin. Oke, selamat mencari nilai Kp. Next, nomor 6. Sebanyak 40 mili CH3COOH 0,1 M dengan pH 3 log 2 direaksikan dengan 40 mili CaOH 2 kali 0,025 M. Maka pH campuran yang terjadi berapa? Oke, silakan teman-teman bikin reaksinya seperti ini ya. Jadi udah saya setarakan nih ya. 2CH3COH ditambah CaOH2 menjadi CH3CO2Ca plus 2H2O. Kita masukin nih ya, CH3COH-nya 40 mili kali 0,1, nanti dicari aja berapa. Lalu CaOH2 40 mili kali 0,025 M, nanti hasilnya berapa. Nah, step by stepnya seperti ini. Tentukan reaksi pembatasnya atau PP. Bila yang habis adalah basa kuat, akan terjadi buffer asam. Siapa yang basa kuat? Si CaOH 2 kali. Rumus buffer asam apa sih Kak? H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali valensi. What is valensi? Valensi itu bahasa sederhananya adalah angka setelah tanda kurung pada garam. Nih, ini garam ya teman-teman ya, CH3COO2 kali Ca. Nah, valensinya itu adalah angka setelah tanda kurung. Nah, gampang banget tebaknya ya. Na apa? Na itu mol asam sisa. Jadi teman-teman cari nih ya, yang bereaksi berapa sih si asam? Tadi kan sudah tahu tuh si pembatasnya siapa ya. Maka sudah pasti nanti misalkan yang basa kuatnya habis pasti si asamnya sisa kan? Berarti nanti dicari nih mol asam sisanya berapa. Lalu mol garamnya berapa di sini teman-teman ya, pakai perbandingan koefisien. Oke. Nah, itu kalau yang basa kuatnya habis. Nah, jika kedua reaktan sama-sama habis, maka akan terjadi reaksi hidrolisis garam yang bersifat basa. Rumusnya adalah OH- sama dengan akar KW per Ka kali Mg kali valensi. Di mana Mg itu adalah mol garam per volume campuran. Ya. Nah, karena baik rumus buffer maupun rumus hidrolisis membutuhkan data Ka, sedangkan di soalnya kagak ada data Ka nih teman-teman ya.
Maka teman-teman silahkan mencari Ka-nya terlebih dahulu. Gimana caranya? Caranya adalah dengan hubungan rumus H plus sama dengan akar maka, di mana H plus ini didapat dari si PHCH3COH ya. Jadi 3 min log 2 ini, pH 3 min log 2 ini berarti H plusnya berapa sih? Gampang banget ya. Lalu Ma itu adalah konsentrasi si CH3COH yang 0,1 miliar ini ya. Oke, seperti itu. Nah, intinya teman-teman harus tentukan dulu, kita mau masuk pakai rumus buffer atau pakai rumus hidrolisis. Oke, selamat menikmati. Nomor 7, senyawa berikut merupakan senyawa yang bersifat optis. Gampang sekali ini teman-teman. Silakan uraikan strukturnya dan cari yang ada atom C chiral. What is C chiral? Yaitu atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Oke, contohnya seperti ini nih. Tangan C kan ada 4 ya, maka dia kanan, kiri, atas, bawahnya harus mengikat 4 gugus yang berbeda. Oke, mantap. Nomor 8. Molekul berikut yang berinteraksi antar molekul dengan gaya antar dipol dan mempunyai hibridisasi sp3. Apa sih itu? Oke, gaya antar dipol itu terjadi pada molekul polar, teman-teman. Dan salah satu ciri molekul polar adalah gugus yang terikat oleh atom pusat adalah berbeda. Gampang sekali, ketebak banget itu ya. Jadi si atom pusat harus mengikat gugus yang berbeda. Nah, hibridisasi sp3 itu artinya apa? Artinya si atom pusat itu mempunyai 4 pasang elektron. Bisa 4 PEI semuanya, bisa juga kombinasi ya. Bisa PEI atau PEB. Yang penting totalnya 4. Misalkan AX3E, terikatnya 3, bebasnya 1 pasang, berarti 3 tambah 1, 4. Atau AX2E2, terikatnya 2 pasang, bebasnya 2 pasang. Itu juga sp3. Ya. Nomor 9. Pada reaksi BF3 tambah F- menjadi BF4-, statement yang benar adalah, oke teman-teman, ini diminta opsinya ada Bronsted-Lowry, ada Lewis ya. Ingat, kalau di sebelah kiri panah itu adalah 2 senyawa, 2 spesi maksudnya, yang kanan adalah 1 spesi, ya, maka ini sudah pasti reaksi asam basa Lewis ya. Cuma bagaimana menentukan siapa yang asam, siapa yang basa. Oke, asam Lewis itu apa? Asam Lewis itu dia menerima PEB atau pasangan elektron bebas. Cirinya apa? Dia berupa senyawa tanpa PEB, jadi tidak ada pasangan elektron bebas pada senyawa itu. Lalu bisa juga dia berbentuk ion positif. Nah, kalau basa Lewis, dia akan mendonorkan PEB, ya, atau pasangan elektron bebas. Cirinya gimana? Cirinya adalah senyawa tersebut punya PEB dan bisa juga berupa ion negatif. Nah, silahkan tinggal dicari tuh mana yang sesuai dengan kriteria itu. Oke, lanjut kita ke nomor 10 teman-teman ya. Diketahui data percobaan laju reaksi sebagai berikut ya. 2NO tambah Br2 ya menghasilkan 2NOBr. Diberikan tabel berikut nih ya. Nah, yang ditanya bila konsentrasi NO sama dengan 0,4 M dan Br2 0,6 M, maka reaksi berlangsung dalam waktu berapa lama ya. Pertama-tama teman-teman cari dulu orde dari masing-masing reaktan. Untuk orde NO silakan cari Br2 yang sama, yaitu percobaan 1, ini percobaan 1 sama percobaan 3. Ini Br2-nya sama ya, 0,3 sama 0,3. Berarti kita bandingkan nih. NO, konsentrasi NO percobaan 1 dibanding konsentrasi NO percobaan 3 dipangkatkan dengan X misalkan sama dengan, nah kalau waktu kita balik teman-teman ya, bukan 1/3 tapi T3 per T1. Nah ini kakak kasih contoh lah, misalkan nih yang konsentrasi NO pertama 0,2, yang ketiga 0,4 dipangkat X sama dengan waktu untuk yang ketiga itu kan 8 detik, waktu untuk yang pertama 32 detik. Nah, nanti ketemu tuh X-nya ya. Itu adalah ordenya si NO. Lalu orde Br2 silahkan cari NO yang sama. Percobaan berapa? Percobaan 1 dan 2 nih NO-nya sama-sama 0,2 ya. Nah, ini berarti konsentrasi Br2 pada percobaan 1 per konsentrasi Br2 pada percobaan 2 dipangkatkan dengan Y sama dengan T2 per T1. Oke. Silahkan dicari orde Br2-nya atau si Y-nya ya. Oke, nah lalu kakak kasih tabelnya lagi nih, kakak ulangi tabelnya, maksudnya apa sih?
Oke, maksudnya adalah, di sini teman-teman, ini katakanlah ini percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, ini percobaan keempat yang ditanya ya. Jadi ini 0,4 si NO-nya, si BR2-nya dia minta di soal 0,6. Nah, ini berapa nih waktunya, ya. Oke, caranya gampang, lihat baik-baik. Teman-teman silakan ambil dari satu ke yang ditanya, boleh, atau dari konsentrasi 2 ke yang ditanya, atau dari 3 ke yang ditanya, boleh. Misalkan kakak kasih contoh, kakak ambil dari percobaan pertama ke percobaan yang ditanya, 1 ke 4 ya. Nah, 0,2 ke 0,4 sudah pasti dikali berapa sih? Dikali 2. Nah, lalu pangkatkan dengan si ordernya NO tadi. Ordernya NO kan misalkan X, berarti 2 pangkat X. Oke, berikutnya ini juga harus dari satu ke yang ditanya. Ya, kalau yang NO dari satu ke yang ditanya, BR2 juga dari satu ke yang ditanya. Harus seragam ya. Oke, nah 0,3 ke 0,6 sudah pasti kali 2. Pangkatkan dengan order BR2. Order BR2 berapa sih? Si Y. Silakan dicari lagi nanti ya. Y itu berapa, X-nya berapa. Nah, berarti waktunya itu dari 32 ke titik-titik ini silahkan teman-teman bagi dengan ya 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y. Ya, oke ya. Jadi dari 32 ke titik-titik ini silahkan dibagi dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y. Gampang banget caranya. Oke, silahkan usaha dulu, cari order masing-masing. Lalu ikutin nih cara kakak ya, pasti ketemu. Oke, nomor 11. Pada reaksi K2CR2O7 tambah Cl2 menjadi KClO2 tambah Cr2O3, belum setara reaksinya ya. Jumlah mol elektron yang terlibat untuk mereduksi 58,8 gram K2CR2O7, Mr K2CR2O7 294. Oke, setelah teman-teman setarakan, silakan isi titik-titik ini ya, koefisien K2CR2O7 berapa misalkan ya. Lalu teman-teman cari selisih bilok Cr pada K2Cr2O7 dengan bilok Cr pada Cr2O3 ya. Nah, ini gampang nih ya. Silahkan cari berapa sih biloksnya untuk 2Cr ya. Pada K2Cr2O7 untuk 2Cr-nya berapa, pada Cr2O3 untuk 2Cr-nya berapa biloksnya. Nah, lalu selisih mereka itu menyatakan jumlah mol elektron yang terlibat, teman-teman. Lalu silakan bikin perbandingan koefisiennya. Perbandingan koefisien K2Cr2O7 berapa? Silakan diisi titik-titiknya ini ya. Tadi koefisiennya kan dicari dulu tuh. Lalu koefisien elektronnya berapa? Ya, koefisien elektron itu menyatakan mol elektron tadi yang selisih yang tadi nih. Ya, selisih biloks Cr pada K2Cr2O7 dengan biloks Cr pada si Cr2O3. Oke, perbandingan koefisiennya sudah nanti sudah diisi di titik-titik ini. Lalu teman-teman cari molnya K2Cr2O7 ya. Gampang banget. Itu pakai gram per mr. Nah, silakan dicari ya. Gramnya sudah ada di soal, mr-nya juga udah ada. Lalu dengan perbandingan koefisien teman-teman akan bertemu dengan jumlah mol elektron yang terlibat ya. Gampang kok. Oke. 12. Berikut data perbandingan tekanan gas terhadap volume gas pada suhu tetap T1 dan T2. Nah, ini suhu T1 ya. Nih, misalkan tekanannya 200, volumenya setengah liter. Tekanannya 100, volumenya 0,1 liter. Tekanannya 10, volumenya 1 liter. Pada suhu T2, tekanan 200, V-nya 1 liter. Tekanan 100, V-nya 0,2 liter. Dan tekanan 10, V-nya 2 liter. Statement berikut yang benar mengenai data tersebut adalah, nah kita disuruh mencari bagaimana sih hubungan antara suhu T1 dengan suhu T2. Teman-teman sudah pasti kenal dengan rumus sejuta umat ini ya. PV sama dengan nRT. Berarti kalau T saya jadikan subjek rumus, berarti T sama dengan PV dibagi N kali R. Berarti T1 adalah P1V1 bagi NR, dan T2 adalah P2 kali V2 per NR. Oke, NR-nya bisa diabaikan ya, karena sama. Nah, nanti ketemu nih ya. Nah, coba pilih salah satu sampel. Misalkan P1 200, V1 setengah, nanti dapat T1-nya berapa. Lalu T2-nya juga gitu. Masukin misalkan P2-nya 200, V2-nya 1. Nah, nanti ketemu berapa.
Nanti kelihatan hubungan antara T1 dan T2. Baik teman-teman, itu yang bisa kakak sampaikan tentang clue Panter Mandiri yang ketiga, yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Tetap semangat dalam belajar, semoga tryout-nya mendapatkan hasil yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.